Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma, NIM 22137017, Departemen Teknik Pertambangan. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam tentang ceramah, yaitu ceramah tentang Al-Quran. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan. Karena itu kita dapat melaksanakan tugas mata kuliah pendidikan agama ini. Tak lupa sholawat bergiring salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul Al-Quran sebagai pedoman hidup dunia dan akhirat. Hadirin dan para jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang nomor 1, sungguh banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan, dari nikmat yang besar hingga nikmat yang paling kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman serta jamaah sekalian, apakah segenap jamaah di sini sering membaca Al-Quran? Sering? Sungguh? Tidak bohong? Kalau tidak bohong, coba tunjuk tangan siapa yang membaca Al-Quran pada hari ini. Astagfirullah, ternyata kita banyak yang bohong. Tapi mudah-mudahan besok hari kita semua akan mudah mulai belajar membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabu la raiba fihi mudallil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran adalah kitab yang berisikan firman Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi semesta alam. Mengapa tadi surah Al-Baqarah ayat 2 diterangkan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan darinya? Bila kita cermati lebih jauh, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi secara berangsur-angsur hinggalah 632 Masehi. Tapi sekarang sudah 1400 lebih telah berlalu, namun juz dalam Al-Quran masih 30, surah dalam Al-Quran masih 114, ayat dalam Al-Quran masih 6236, dan huruf dalam Al-Quran masih 1.027.000. Artinya Al-Quran masih utuh, tidak ada yang berkurang dan tidak ada yang bertambah. Karena Allah yang menjaganya hinggalah nanti saatnya tiba, yaitu hari kiamat. Allahu Akbar. Jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 6 isi Al-Quran yang menjadi pedoman dan petunjuk baik kita di dunia maupun di akhirat. Pertama, yaitu petunjuk akidah. Dalam hidup, akidah adalah nomor 1 dan kita wajib menomorsatukan Allah. Dalilnya tertuang dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Inilah petunjuk tentang akidah, bahwa Allah itu Maha Esa. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah sehingga kita wajib bergantung kepada Allah. Adapun isi Al-Quran yang kedua ialah persoalan ibadah dan muamalah. Kemana dan kepada siapa kita beribadah? Jawabannya ada
di surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah yang kami minta pertolongan. Kita menyembah kepada Allah. Kita bersujud untuk Allah, kita minta tolong hanya kepada Allah. Tapi jangan jadi peminta-peminta ya jamaah. Kita harus bekerja keras dan berikhtiar pokoknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi pokok Al-Qur'an yang berikutnya adalah akhlak, hukum, sejarah dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Semua perilaku kita dalam hidup telah Allah berikan contohnya dan teladan utama ialah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pun demikian dengan sejarah. Kita bisa belajar dari kisah Maryam, kisah Luqman, kisah Raja Zulkarnain, hingga kisah Abu Lahab. Jikalau kita baca, telaah, dan pelajari secara mendalam, maka akan semakin sadarlah kita bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang sempurna dan isinya ialah ilmu yang tidak terbatas. Sedangkan ilmu manusia sungguh terbatas, apalagi kita berpikir sebentar, sudah berasap kedua telinga. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup di dunia dan mencari tambahan bekal untuk menghadapi ngerinya pengadilan di akhirat. Semangat selalu ya. Jamaah yang berbahagia, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Bulan puasa aku lari pagi bersama teman. Sepulangnya bajuku basah oleh keringat. Al-Quran adalah sebaik-baiknya pedoman. Pelajari dan amalkan untuk bekal di akhirat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.